Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja para sedulur berada saat ini. Semoga saja para sedulur semuanya saat ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga semoga kita semua senantiasa berada dalam naungan dan lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini ya akan mempersembahkan sebuah konten ya yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi saat ini ya di negara kita ini ya, negara Indonesia ini ya, terutama daerah ibu kota ya. Sebelumnya kita telah mengetahui ya, sesuatu yang viral ya dari akun Bapak itu ya. Nah saat ini kami akan mencoba ya, mengungkap ya keadaan atau kejadian setelah lengsernya presiden kita yaitu Bapak Jokowi. Bagaimana nasib bangsa kita ini ya setelah lengsernya beliau ya, keadaannya bagaimana? Nah apa? Ya kita kan sebagai rakyat tentunya harus ada peduli ya kepada bangsa dan negara kita ini ya. Tentunya kita harus mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan begitu, biar ada gambarannya gitu ya. Maka dengan demikian ya kami akan mencoba untuk mengetahui bagaimana keadaannya bangsa dan negara kita setelah lengsernya Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi. Tentunya kami akan mengungkapnya dengan cara mediumisasi ya. Kita lihat dari sudut pandang gaib ya. Namun seperti biasa perlu kami ingatkan ya, informasi dari gaib jangan dipercaya 100%. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya, karena kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan saja ini sebagai ibroh atau gambaran atau pelajaran bagi kita semuanya, sehingga kita dapat mengambil hikmah di dalamnya dan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya kita langsung saja kita melakukan acara mediumisasinya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Bapak pilih dengan cahaya yang berlapis tidak dapat tembus dan tidak bertanding. Apabila ada penyusup, penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu secara otomatis dengan jarak radius 20 km dari tempat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Seluruh energi negatif dari media tadi semuanya Allah. Apabila ada yang ikut andil atau bercampur dalam video saya secara hancur dan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang percaya dengan mana, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan keadaan bangsa Indonesia setelah lengsernya Presiden Jokowi. Saya minta yang asli dan yang sudah diizinkan oleh beliau tertarik ke dalam belakang saya. Allah. Berapa bisa tembus
saya minta asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari golongan apa ini? Saya dari bangsa manusia, atau disebut dari golongan ruh. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya semasa hidup Ya, biasa dipanggil dengan Handoko. Handoko. Ya, mohon maaf. Tadi yang sedang tugas, Ya, gimana tugasnya? tugas saya masih di tanah Jawa ini. Tugasnya apa itu? Saya masih bertugas untuk menjaga keamanan yang ada di tanah Jawa ini. Tepatnya terutama di daerah ibu kota ini. Jakarta. Ya, mohon maaf. Siapa yang memuslimkan ya? Apakah udah muslim sebelumnya? Ya, alhamdulillah. Sekarang saya sudah menjadi pengikutnya beliau. Ya, mohon maaf ya. Saya itu asli di tanah Jawa. Asli orang Jawa? Ya, Ya, mohon maaf ya. Saya mohon yang bersyahadat dulu. asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ya, mohon maaf ya, yang sedang tugas ditarik ke sini. Kami ingin tahu, mungkin yang bisa menjelaskan bagaimana keadaan Indonesia nanti setelah Pak Jokowi itu lengser atau turun. Mungkin yang bisa menjelaskan, silahkan. Kami bukan ingin mendahului kehendak Tuhan, Iya, tapi kalau kami melihat kejadian yang terjadi saat ini, kemungkinan besar setelah lengsernya beliau akan terjadi banyak huru-hara atau kekacauan di mana-mana. Karena itu terjadi akibat ulah dari manusia
atau penduduk setempat yang tidak merasa senang dengan kelengseran beliau, dan ada juga yang merasa senang dengan kelengseran beliau. Tapi semua itu ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu agar semakin kacau, sehingga mereka dapat mengambil keuntungan atau kemanfaatan dari kekacauan tersebut. Dan juga ada campur tangan dari pihak asing yang akan semakin memperkeruh keadaan, sehingga keadaan semakin kacau balau, sehingga sulit sekali untuk diketahui mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya terjadilah kekacauan di mana-mana. Itulah pandangan kami bila beliau lengser dari jabatannya saat ini. Semoga saja apa yang kami lihat itu tidak terjadi. Itu harapan kami semua sebagai leluhur dari tanah air ini. Ya mohon maaf yang maksud lengser di sini tidak sampai selesai masa jabatannya ataukah bagaimana itu? Ya, lengser yang saya maksud adalah tugas beliau sudah selesai. Yang nantinya akan ada gejolak atau huru hara yang sangat besar dengan berbagai macam kepentingan. Tapi kembali lagi tetap yang menjadi korban itu adalah masyarakat banyak. Lalu huru hara itu atau kerusuhan itu apakah akan terjadi sampai ke desa-desa gitu? Tidak separah itu. Bagi desa-desa yang pelosok tidak terkena imbasnya, hanya di kota-kota besar saja. Silakan yang ceritakan lagi. Ya, kami bukan meramal atau menduga-duga, tapi kami memang melihatnya seperti itu. Dan kami berharap semua itu tidak terjadi. Karena itu semua harus terjadi, karena itu adalah proses peralihan satu kepemimpinan. Dan itu suatu kewajaran. Ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tapi kita sebagai rakyat yang
cinta dengan tanah air ini, kita harus mampu dan bisa mengendalikan diri kita. Jangan sampai kita terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas sehingga dapat memperkeruh keadaan. Jangan kita mengikuti permainan-permainan mereka, yaitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang akan memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita ini. Masing-masing kita harus mengendalikan diri kita masing-masing sesuai dengan profesi atau proporsi yang disandangnya masing-masing. Jangan kita mudah terbawa ataupun terpancing dengan keadaan yang sudah semakin rumit. Tetap kita harus berada pada koridor-koridor masing-masing. Bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jangan kita ikut-ikutan. Agar bangsa negara kita ini menjadi stabil. Ya, itulah yang mampu kami katakan setelah kelengserannya beliau itu. Lalu bagaimana kondisi saat ini ya di Jakarta? Ya, saat ini kondisinya sedikit ada kekacauan. Ya, karena itu terjadi adalah masa-masa peralihan. Ada yang ingin mempercepat kelengseran itu terjadi dan ada yang tidak menginginkan juga. Jadi masing-masing memiliki kepentingan dan mempertahankan kepentingan pribadi atau golongannya masing-masing. Itulah saat ini yang akan. Tapi kami sebagai leluhur bangsa ini tetap kami akan membantu beserta yang lainnya demi kemakmuran rakyat yang kita cintai. Lalu nanti setelah kepemimpinan Pak Prabowo bagaimana ya? Kita lihat saja nanti. Biarkan yang memimpin menjalankan kepemimpinannya sebagaimana mestinya. Kita berikan kesempatan kepada para pemimpin negeri ini untuk menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai rakyat harus patuh dan tunduk terhadap para pemimpin-pemimpin yang sedang menjalankan tugas. Karena saya yakin pemimpin-pemimpin di negeri ini semuanya itu memiliki nilai dan itikat yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Karena mereka juga berproses
melalui pemilihan. Bukan saja pemilihan dari kaum kalian sebagai manusia yang masih hidup, kami pun tetap ikut membantu dalam penyeleksian kepemimpinan yang terjadi. Kami tetap membantu. Sekalipun kami tidak terlihat oleh kalian, tapi kami sebagai leluhur bangsa dan negara ini akan tetap membantu demi kelangsungan bangsa dan negara kita ini. Maka dengan demikian, percayakan saja kepada pemimpin yang sudah terpilih. Tapi memang ada sekelompok yang membuat kekacauan-kekacauan, yang membuat ulah agar tugas kepemimpinan itu menjadi tidak terlaksana. Ada yang seperti itu. Tapi kami pun tidak akan tinggal diam tentunya. Jadi tidak perlu khawatir tentang pemimpin-pemimpin negeri ini. Karena pemimpin-pemimpin negeri ini adalah pemimpin-pemimpin yang memang sudah terpilih, baik dari golongan kalian maupun dari golongan kami. Terbukti sampai saat ini bagaimana mereka menjalankan tugas dan bagaimana perkembangannya. Saat ini bangsa dan negara kita masih tetap utuh dan berdiri, tidak bergeming sedikit pun, walaupun ada kekacauan-kekacauan di dalamnya. Dan itu perlu kalian sadari, bahwa kami juga ikut dan membantu di dalamnya. Ya, ada pesan-pesan buat kami semua ya. Baik, saya akan memberikan beberapa pesan kepada rakyat-rakyat Indonesia yang tercinta ini. Jadilah kalian menjadi pribadi-pribadi yang murni dengan diri kalian sendiri. Artinya janganlah kalian mudah terpancing dengan berbagai hal-hal yang tidak penting. Jalankan tugas masing-masing sesuai dengan profesinya masing-masing. Penuh dengan tanggung jawab dan rasa peduli terhadap sesama, agar satu dengan yang lainnya saling bekerja sama dan dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di kalangan kita, terutama di negara dan bangsa ini. Jalankan saja tugas kalian masing-masing dengan baik dan penuh tanggung jawab. Biarkan para pemimpin-pemimpin kita menjalankan tugasnya dengan baik. Itu saja. Jangan kita ikut-ikutan yang nantinya akan memperkeruh keadaan. Hanya karena segelintir oknum
yang melakukan, kalian semua terpancing. Lalu jadi apa bangsa dan negara ini? Maka dengan demikian, tetaplah kalian bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Jangan kita mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas, sehingga tidak memperkeruh keadaan, dan bangsa dan negara kita tentunya akan stabil sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para leluhur, yaitu menciptakan bangsa dan negara yang menjadi adil dan makmur serta sentosa. Itu saja mungkin pesan dari saya, walaupun sedikit, semoga besar manfaatnya bagi kita semua, terutama untuk kelangsungan bangsa dan negara kita ini. Terima kasih ya atas pesannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa menambah wawasan agar kita tidak terpancing dengan isu-isu yang tidak benar. Ya mohon maaf ya sekali lagi yang sedang tugas ditarik ke sini. Ya mohon maaf. Ya baiklah, kalau begitu Ya, saya permisi. ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya demikianlah para sedulur, ya barusan kita telah melakukan mediumisasi ya terkait keadaan atau suatu kejadian yang akan terjadi setelah kelengseran beliau, yaitu Bapak Presiden Bapak Jokowi ya. Tadi ya kita telah mengetahui informasi dari sosok gaib ya, bagaimana keadaannya, situasi bangsa dan negara kita setelah lengsernya beliau. Dan juga beberapa pesan yang disampaikan oleh sosok gaib tadi ya. Semoga saja ya ini besar manfaatnya bagi kita semuanya ya, sehingga kita semuanya dapat menjaga ya diri kita masing-masing ya dari isu-isu yang tidak jelas ya, seperti apa yang disampaikan oleh sosok tadi ya. Karena kalau kita terpancing ya tadi akan memperkeruh keadaan ya, dan akan membuat semakin kacau keadaan. Ya kita percayakan saja ya semua itu kepada pemimpin kita. Baiklah, apa yang kami persembahkan ya dicukupkan sekian ya. Semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.